Al-Quran itu kitab yang kami mudahkan. Ya. Walakat yassarna Al-Quran lidzikri al-Qamar ayat 12. Al-Quran itu kitab yang kami mudahkan. Berarti Taurat tidak dimudahkan, Injil sudah kami mudahkan. Jadi ya, itu kenapa di malam Qadar itu anzalna ya. Jadi turunnya semua itu ke langit dunia, bukan ke Nabi Muhammad. Kalau ke Nabi Muhammad itu surat Al-Alaq saja dulu, ayat 1 sampai 5. Kemudian malam Qadar disebut Lailatul Qadar. Qadar itu artinya satu, qadar itu artinya sempit. Qadar itu artinya sempit. Wallahu yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah melapangkan rezeki bagi yang dikehendaki dan menyempitkannya. Jadi kata qadar nanti baca di Al-Isra ayat yang ke-30. Al-Isra ayat yang ke-30. Kami melapangkan rezeki bagi orang yang dikehendaki dan menyempitkannya. Jadi qadar itu artinya sempit. Sempit ya. Kenapa malam Qadar disebut Lailatul Qadar? Karena di malam itu para malaikat turun seakan-akan bumi penuh sesak. Ibu tahu jumlah malaikat berapa? Nah ya, mari kita kalkulasikan. Allah menciptakan di langit namanya Baitul Ma'mur, wal Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu tempat taruhnya malaikat di langit. Dan kata Allah, ta'ruju ilaihil malaikatu fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sanah. Setiap hari malaikat naik. Yang kata Nabi, setiap hari malaikat naik 60.000. Sejak langit dan bumi diciptakan. Dan yang naik dan pernah turun. Naik berhenti tiap hari sampai hari kiamat 60.000. Sudah berapa jumlah hari? Sudah berapa jumlah hari itu? Kali 60.000. Dan akan terus naik sampai hari kiamat. Banyak mereka itu. Banyak itu. Nah, kata Allah di malam Qadar para malaikat itu turun. Seakan-akan bumi sesak oleh keberadaan para malaikat. Nah, sesak itu bahasa Arabnya Qadar. Karena itulah malam Qadar disebut Lailatul Qadar. Ya. Itu bahwa di malam itu tanah rasa rasa. Ibu kalau dapat malam Qadar, aku ketenangan, kebahagiaan, lapang hati yang tidak bisa ibu sampaikan ke orang. Ibu saja merasakannya. Itu kata itu dapat malam Qadar. Jadi malam Qadar tidak ada ibu pohon dulu dia. Bila orang ayo bertemu sekali lagi. Ada sungai berhenti mengalir ke arah Korea. Tenang. Qadar yang kedua artinya ketetapan, takdir ya. Takdir tidak takdir. Ya. Jadi qadar itu ketetapan, takdir. Kenapa malam Qadar disebut dalam Qadar? Nanti baca di surat Al-Dukhan ayat 3. Ya. Surat Al-Dukhan ayat yang keempat, ayat 3 dan 4. Surat 44 ayat 3 dan 4. Ya, 44 ayat 3 sampai 4. Kami turunkan Al-Quran di malam yang diberkahi. Maksudnya malam Qadar ya. Di malam itulah yufraqu kullu amrin hakim. Di malam itulah dirinci ketetapan makhluknya. Ibu setahun ke depan, apa yang akan menimpa ibu sudah dicatat di malam itu. Itu kalau itu dibaca di Al-Dukhan 3 dan 4. Di malam itulah ketetapan makhluk dirinci Allah.
si anu sedikit rezekinya di sana dia dapat, ini yang terjadi, itu di malam qadar itu dirinci. Ibaratnya para malaikat Allah dan para malaikat itu sedang merancang RAP-nya kita. Ya. Karena itu di malam-malam Ramadan itu berbanyak berdoa supaya ketika Allah sedang merancang RAP kita, kita masukkan juga apa yang mau kita minta. Makanya coba kita baca Al-Baqarah 183 sampai 187. Ini ayat-ayat puasa, ya enggak? Ayat puasa itu 183 sampai 187 Al-Baqarah itu ayat puasa. Tapi baca di ayat 186 ini terselip di dalam puasa. Apa kata Allah? Bila mereka bertanya kepada engkau tentang aku, katakan aku dekat uji mendapatkan dari izadaan. Saya akan jawab doa-doa orang yang berdoa. Kenapa ayat doa ditaruh di tengah ayat puasa? Karena ini amat istimewa. Di malam-malam Ramadan itu Bapak Ibu jangan lupa ini 186 ini. Perbanyak doa. Karena Allah sudah menjanjikan saya jawab. Dan akan ditolak. Karena Allah di malam Ramadan itu merancang hidup kita. Itu makanya namanya Lailatul Qadar, malam merancang kehidupan makhluk. Maka itu berdoa minta. Apa yang minta? Ya. Yang susah tapi menantu minta, malam itu menantu. Gimana minta? Jadi hanya dulu, ya Allah, kirim menantu ya Allah, ya, sabit, gagah, putih, kayu, PNS, kan? Kalian bercampur, baru campur mungkin kuah. Itu betul apa itu? Kita generasi ada agak rinci lah. Nah itu kenapa malam qadar disebut Lailatul Qadar? Karena di malam itu dirinci, karena qadar itu artinya ditetapkan. Nah, makanya ajukan proposal malam itu. Tentu proposal yang paling baik bukan proposal dunia, proposal akhirat. Nah, proposal dunia apa pernah diatur? Kalau kita akhirat tidak ada. Nah itu Lailatul Qadar. Ini coba Bapak perhatikan ayatnya. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Diulang-ulang ya. 3 kali diulang-ulang. Sebenarnya Bapak Ibu, ini pemborosan dalam bahasa Arab. Orang Arab tidak biasa ngomong kayak begini. Orang Arab kalau sudah disebutkan satu nama, maka cukup damir saja yang kembali ke nama tadi. Ja'a, ya. Ra'aitu Muhammadan, ya, jalis, ya, jalisan. Nanti Bapak Ibu kalau disebut lagi kalimat yang baru, maka kata Muhammad tak perlu lagi disebut lagi, ya. Nanti ra'aitu lagi, tak perlu lagi ra'aitu Muhammad, ra'aitu akhirnya Muhammad datang. Nanti dia makan, dia tidur. Itu tidak kaidah bahasa. Jadi kata nama itu tidak perlu disebut banyak-banyak. Itu tidak kaidah bahasa umum begitu. Kalau sudah disebut satu nama, nanti kata ganti saja lagi. Ya, Muhammad datang, dia salat, lalu dia duduk, lalu dia dengan cara tidak begitu. Itu kaidah
bisa itu, dan itu kalimat normal. Diganti saja dengan kata ganti, nggak perlu isim zahir dia. Ganti saja. Ya. Tapi untuk malam qadar tidak. Malam qadar tidak dijadikan damir oleh Allah. Begini, apa? Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya, bukan hawiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya, bukan hawiyah. Harusnya begitu kan? Wa ma adraka ma hawiyah. Benar. Wa ma adraka ma hiya. Berarti diganti dengan kata damir yang kita katakan itu. Allah bisa mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma hiya. Hiya khairun min alfi syahr. Allah tidak mengganti Lailatul Qadar dengan kata damir. Kenapa? Karena ini menunjukkan keagungan. Ibu makin acuh menyambut kamu siapa. Satu bulan itu berharga dengan ibu. Tapi kalau nyonya saja sih boleh, aku tak boleh. Siapa pun mau ada nyonya pandai dan nyonya, lebih nyonya saja boleh, tak boleh. Tahu? Nyoba kurang berharga, nampuni musafir. Menyambut kamu untuk penghargaan atau penghargaan. Mahasiswa saya kalau kuliah, dengan siapa kuliah? Itu dengan bapak yang wajah ini. Kenapa dia mau menyebut nama saya? Karena mungkin di mata dia saya ada ternilai. Maka menyebut nama saya itu tidak apa. Itu kita tuh. Ya. Itu makanya coba baca nanti di surat Yunus surat 10 ayat 90. Kenapa Fir'aun ditolak imannya oleh Allah? Jadi Fir'aun itu dalam hati beriman itu. Beriman ya, baca Yunus 90. Kenapa Fir'aun tidak jadi diterima imannya oleh Allah? Karena dia tidak mau menyebut nama Allah. Amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu Israil. Saya beriman tidak ada Tuhan kecuali yang dipercayai oleh Bani Israel. Andai dia menyebut la ilaha illallah, Fir'aun masuk surga itu. Fir'aun masuk surga dia. Kalau dia menyebut nama Allah, saya itu tidak punya sebut. Saya beriman tidak ada Tuhan kecuali yang diimani Bani Israel. Jadi menyebut nama itu tanda kehormatan, kemuliaan. Kita berarti merasa orang yang mulia, tersebut nama ini. Ya. Kalau diganti dengan kata ganti, berarti orang tidak bernilai lagi. Sama lah ya. Ya. Ibu kalau lagi nyonya, saya apa pun tak ada. Tapi kalau sampai namanya misalnya Udanton, beda lah sulit itu, ya kan? Ya, Udanton, ya kan? Pak kalau itu pakai budaya, kalau itu pakai budaya, aku menunggu Udanton sama. Beda, kalau itu pakai menunggu itu tu. Ya, beda. Jadi malam qadar itu malam yang mulia. Allah pun tidak ingin menggantinya dengan damir, saking mulia. Hingga Allah mengulang-ulang namanya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Berulang-ulang namanya Allah sebut. Saking mulianya ini bulan. Saking mulianya ini malam. Allah tidak mau menggantinya dengan kata tidak. Allah berulang namanya berkali-kali orang ulang.
Ya kalau punya mobil itu takut spesial. Ya. Kan itu kalau orang imam cinta kan namanya selalu diucapkan. Seperti itu kan apabila saya ini dalam tenggelam kafir fatarbin kama matu hayati, nampak aku hayati, nampak kudu hayati itu satu itu. Itu tanda orang itu sedang menilai sesuatu itu berharga. Begini ya. Jadi begitu. Jadi ini alasannya kenapa kata Lailatul Qadar berulang-ulang. Baik. Agak 5 menit lagi saya buka ada pertanyaan. Lalu tadi sudah saya jelaskan ya, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Jadi begini Bapak Ibu, katakanlah ketika Allah bertanya wa ma adraka ma Lailatul Qadar, sebenarnya Bapak Ibu, tahukah kamu itu ada tadi. Coba nanti Bapak baca surat Asy-Syura 17, surat ke-42 ayat 17. 42:17. Surah Asy-Syura ayat 14. Nah, di situ tahukah kamu kiamat itu sudah dekat? Tahunnya di sana tidak apa-apa agama ya. Apa kalimatnya? Wa ma yudrika. Ya kan? Wa ma yudrika. Ketika Allah berbicara tentang kiamat, Allah tidak bertanya wa ma adraka, tapi yudrika. Mudhari ya, present continuous. Itu mudhari. Kalau adraka afirmatif, nah kaidah bahasa Arab pasti itu lebih kuat, lebih pasti, karena dia sudah terjadi. Kalau present continuous apa dia belum terjadi, future belum terjadi, biasanya belum terjadi. Kalau past tense dia sudah pasti terjadi. Ketika Allah bicara tentang as-sa'ah, kiamat, fi'il mudhari wa ma yudrika, ya kan? Ketika Allah bicara tentang malam qadar, itu adalah adraka digunakan fi'il madhi. Kalau di sini yudrika fi'il mudhari. Begini itu. Kiamat pasti terjadi enggak? Pasti. Malam qadar pasti enggak? Kepastian malam qadar itu lebih pasti dari kiamat. Kalau ibu ingin mencari mana yang lebih pasti malam qadar atau kiamat, malam qadar. Jangan diragukan malam qadar ini. Datangnya malam qadar itu lebih pasti dari datangnya kiamat. Saya katakan begitu. Ya, datangnya malam qadar itu lebih pasti daripada datangnya kiamat. Karena kalau datangnya kiamat itu mudhari wa ma yudrika, boleh jadi terjadi, boleh jadi tidak, kalau pasti terjadi. Tapi pola katanya mudhari. Tapi kalau malam qadar wa ma adraka. Kalau mau diberikankan keyakinan terhadap datangnya malam qadar lebih di atas yang pastinya daripada keyakinan tentang datangnya kiamat. Gitu. Maka Bapak Ibu jangan pernah sedikit pun ada keraguan. Boleh di malam qadar di Ramadan, jangan tidak mengerti bahasa Arab namanya. Ya. Kan ada juga pendapat orang mengatakannya malam qadar sekali saja dulu betul-betul artinya tidak turun dari. Ya, tidak paham bahasa Arab. Allah bertanya pasten kiamat nanti yang boleh terjadi boleh tidak, sesuatu yang sudah berlalu sudah pasti terjadi. Kenapa kiamat tidak? Kenapa tidak wa ma yudrika ma Lailatul Qadar, wa ma adraka?
kiamat wama yudrik, saking pastinya malam qadar itu. Ya. Makanya beruntunglah kita PBA yang setiap tahun dikasih bonus ya katanya malam qadar. Karena begini loh, Bapak Ibu, kita ini usianya pendek-pendek. Nanti baca di surat Al-Ankabut ayat yang ke-14. Surat 29 ayat 14. Umat Nabi Nuh itu Bapak Ibu usianya 1000 tahun. 1000 tahun itu. Ya. Surat Al-Ankabut ayat 14. Umat Nabi Nuh itu ya usianya 1000 tahun. Saya tidak bisa bayangkan kalau ibu bapak dikasih usia 1000 tahun dia bukan juga. Serangan 70 tahun sudah berubah. Ya, kalau ikut 1000 tahun mungkin jangan ibu lebih panjang. Tapi umat Nabi 1000 tahun tidak lama mereka kuat. Sampai 1000 tahun. Artinya kalau usia 1000 tahun itu kan kesempatan ibadahnya lama. Kita cuma 60 itu boleh saja dari kita. Itu mau sampai 10 baru tobat. 50 baru rasanya. 60 mati 10 tahun ibadahnya. Tapi Allah punya solusi supaya kita ada tinggal dari ibadah dulu. Nih malam qadar nih. Satu malam itu 1000 bulan. Andai 1000 saja 85 tahun. Kalau itu dapat 10 Ramadan saja 850 tahun. Tak lama. Itu rahmat Allah. Andai 10 Ramadan saja ke malam qadar, ibadahnya sudah 1000 tahun. Tak hebat. Salat setiap salat kalau berjamaah berapa? 27, 29, 27 kalau 10 tahun saja itu sudah 300 tahun. Kalau 20 tahun 600 tahun. Kalau 30 tahun setelah berjalan sudah 900 tahun. Jadi dapat umat Nabi Muhammad diboboti besar. Ada pembobotan tambahan dalam nilai, bukan dalam bentuk, dalam nilai. Gitu. Itu makanya umat Nabi Muhammad itu paling dulu masuk surga. Walaupun paling sedikit umurnya, paling sedikit amalnya, tapi paling dulu masuk surga. Karena pembobotan amal yang diperbesar oleh Allah. Dibobotnya lebih besar. Kalau kita bobotnya kecil, ibadah banyak. Ya. Itu makanya umat Nabi Muhammad itu bahagia umat. Umur pendek, ibadah sanene, masuk surga paling dulu. Ya, hebat. Umat Nabi kalau salah bertobat bunuh diri. Umat Nabi Musa kalau bersalah ingin bertobat bunuh diri. Kalau kita salah tobat kita selesai masuk surga. Apa yang mudah jadi umat Nabi Muhammad? Bahagia kita harusnya. Kenapa dipilih Allah? Dan malam qadar salah satunya. Ya. Nah itu kenapa wama adraka tidak wama yudrika seperti kiamat. Wama yudrika la'atas sa'a karena kamu. Gitu ya. Baik. Ada pertanyaan dulu Bapak Ibu sampai sini. Silakan ya. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Menyikapi perbedaan masalah puasa 29 dan 30 Ustaz. Kalau kita itikaf 10 hari terakhir, sementara kita menjalani puasa yang 30, bagaimana perhitungan Lailatul Qadar itu Ustaz? Kita itikaf di masjid. Pokoknya Nabi diceritakan bila masuk malam yang ke-21. Bila sudah masuk hari yang ke-21 setelah salat subuh, Nabi tak pulang lagi ke rumah. Idza dakhala al-asrul awakhir min Ramadan syadda min zawah, itu kata Aisyah. Nabi kalau sudah masuk malam yang ke-21, Nabi mengikat kencang ikat pinggangnya. Mengikat kencang ikat pinggang itu bahasa Majas. Artinya tidak tidur dengan istrinya. Pekabit pinggang boleh. Sampai malam terakhir, malam takbir baru Nabi pulang. Jadi itu malam 21 nya kapan terserah.
Tidak mesti sama dengan orang yang mulai puasanya beda dengan ibu. Ibu yang itu malam 21 nya kapan? Karena yang Allah kasih ke orang yang bersangkutan kan? Ya. Boleh jadi malam pada turun malam ini, besok dan turun lagi ke orang yang puasanya belakang dari kita. Tidak apa-apa juga. Kan Allah tadi yang mengatur semuanya, kami yang menurunkannya. Itu tergantung Allah yang akan menurunkan. Yang penting kalau malam 21 di bagian ibu hati-hati. Ya, apa-apa begitu pula. Kalau masuk malam 21 itu agak lama-lama dia sajikan. Ya kalau perlu dia pulang-pulang ini. Ya dalam pensiun dong. Dalam pensiun itu dulu di masa ini kalau dia makan sahur berapa masa itu, buku berapa masa itu. Mandi itu pulang ke rumahnya Pak sampai akhir Ramadan. Oh begitu Pak. Dalam pensiun Pak. Dan kalau yang masih dinas masih aktif dah, pekerjaan kewajiban. Tapi yang sudah pensiun tidak apa-apa. Ya kan, apa lalu bisa diikut. Mungkin belum ya pensiun belum bisa diikut. Itu ada makan ibu kembali. Sancaan. Karena ibu kalau rumah sakit sama itu kan ibu kan anak aja. Kalau yang saya ngisi kali ini cara menilai. Kadang-kadang kan ibu bapak-bapak lah dulu menyareke macam. Asal pulang ini maksudnya apa pun pulang kan sama ibu dulu. Kita kali sering kan. Maka sebagai ibu rajin berpengajian. Bukan ingin karena pengajian Pak. Lupa kan bilang saja pengajian aja. Jadi bukan dengan itu menghindari kebenaran Pak rumah pengajian. Yang selanjutnya itu. Saya lanjutkan Pak Ustaz. Tadi dibilang bahwa bisa malam nanti itu orang yang beribadah sholat dan baca Al-Quran itu dikabulkan. Apakah setiap orang yang ke masjid yang dari kata Pak tadi yang lama-lama di masjid, dia juga orang yang di rumah itu juga dikabulkan? Apakah setiap orang yang antara dua syarat itu sujud sama Al-Quran? Yang kedua, apa ciri-cirinya selain tentram jiwa? Kalau kita pakai kalau ada tapi kalau kita tentram jiwa apa saja? Apa lagi ciri-ciri yang lain? Itu yang Ustaz. Terima kasih. Nah, yang pertama begini kan amal Ramadan itu tidak hanya salat, tidak hanya baca Quran, ada doa, ada etika. Itu makanya coba membaca rangkaian ayat puasa itu. Di ayat 184 ya, itu Al-Baqarah 104 ada terselip di situ tatawwu, faman tatawwa khairan, ya kan? Itu artinya semua amal-amal sunat kebaikan tahu namanya. Ibu aku orang etikaf, ibu tak satu etikaf, tapi ibu anda orang etikaf itu makanan. Itu ibu namanya tahu di malam Ramadan. Itu pun sudah menjadi amal istimewa. Tahu namanya. Ibu bersedekah sudah tahu namanya. Di ayat 185 Al-Quran, sahur Ramadan allazi unzila fihil Quran. Ibu baca Quran. Di ayat 186 doa, puji budak wa da'i iza da'ani. Ya kan? Di ayat 187 tentang i'tikaf, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Ibu ambil saja ada satu, bisa. Yang penting di malam-malam itu ibu isi dengan ibadah sunnah. Tidak mesti semua. Yang penting ada amal sunnah yang dikerjakan di malam-malam itu. Nah, duduk di masjid salah satunya namanya i'tikaf. Dan Nabi sengaja kalau 10 malam terakhir tak pulang supaya datang kalau ada di malam-malam itu. Nabi suruh dengan duduk di rumah Allah sampai akhir Ramadan. Nabi tak pulang. Begitu tradisinya Nabi sampai wafat karena Aisyah. Ya, tapi itu dikerjakan Nabi setelah usia beliau mendekati usia 57, 59. Jangan dari awal begitu. Ya. Nah ini kalau ibu mau tentu dengan suami. Kalau yang tak punya suami boleh, yang punya suami tidak boleh. Kalau apa ngajak ikut, tidak diajak apa, usah.
Yang kedua, apa tandanya orang itu dapat malam qadar? Tidak ada, kata Allah yang tadi, salamun hiya hatta matla'il fajar. Dia merasakan kedamaian, hatinya tenang sampai terbit fajar. Orang dapat malam qadar itu nampak apa ayat, merasakan sini bahagia, tenang. Karena begini nih, kalau dapat kebaikan yang besar dari siapapun pasti ikut tenang kan? Itu makanya hudan itu disebut hudan karena menenangkan hati. Karena hudan itu dari kata hada yang artinya pemberian dari Allah. Makanya ada dari kata itu kata hadiah. Jadi hidayah, hudan, hadiah sama itu, sama ya. Hudan, hidayah, hadiah sama. Kenapa hidayah disebut hidayah? Karena menenangkan hati. Orang mendapat hidayah itu tenang hatinya. Ya, sama hadiah. Kenapa hadiah disebut hadiah? Karena hadiah menenangkan hati. Ibu kalau dikasih hadiah